Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wasyukurillah. Anak-anak sekalian, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bahagia bersama keluarga. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, pada pagi hari ini guru akan menyajikan materi untuk kalian bab 4 tentang bersuci dari hadas dan najis. Baiklah ya. Yuk kita lanjutkan anak-anak. Nah, sekarang kita akan membahas tentang arti bersih dan sehat. Tapi sebelum itu, anak-anak harus tahu dulu apa itu artinya toharoh. Toharoh artinya bersuci. Bersuci dari hadas dan najis. Supaya apa kita bersuci? Supaya kita bersih. Nah, anak-anak sekalian, kita harus mengenal dulu arti bersih dan sehat. Bersih adalah bebas dari kotoran. Anak-anakku, menjaga kebersihan itu penting. Apabila kita bersih, maka kita akan terhindar dari segala penyakit. Dan di dalam agama juga disebutkan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. An-nadhafatu minal iman. Selanjutnya kita bahas tentang hadas dan najis. Ya, anak-anak sekalian, najis adalah sesuatu yang menghalangi untuk kita beribadah kepada Allah, seperti terkena jilatan anjing dan babi, kemudian terkena kotoran, terkena air kencing atau air seni. Nah, kalau najis itu pasti kotor, tapi kalau kotor itu belum tentu najis. Seperti anggota badan kita terkena cat, terkena tinta, tanah, dan lain sebagainya. Anak-anakku sekalian, untuk selanjutnya, hadas dibagi menjadi 2, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Contoh hadas besar adalah mimpi basah untuk anak laki-laki dan haid untuk anak perempuan. Bagaimana cara menghilangkan hadas besar? Cara menghilangkan hadas besar dengan mandi wajib. Kemudian hadas kecil, contohnya buang air besar, buang air kecil, buang angin, ya. Itu semua menyebabkan batalnya wudhu. Cara menghilangkannya dengan berwudhu. Untuk selanjutnya, anak-anakku sekalian, ketika seseorang akan melaksanakan ibadah sholat, kita harus bersih seluruh anggota badan, pakaian, dan tempat. Harus dipastikan tidak ada kotoran yang menempel pada badan kita, pakaian kita, tempat yang akan kita pakai untuk beribadah, seperti tempat atau sajadah yang barangkali nanti akan kita pakai untuk sujud dalam beribadah kita. Anak-anakku sekalian, bersih badan, pakaian, dan tempat bukan saja ketika kita akan menjalankan ibadah sholat,
tetapi harus dilakukan setiap hari. Karena kebersihan ini sangat penting. Satu contoh, ruangan kelas harus bersih. Topi, sepatu harus bersih. Semua yang ada di badan kita harus berusaha untuk selalu bersih. Kemudian di lingkungan rumah juga semuanya harus bersih. Ruang tamu, halaman rumah, kamar, ya, semuanya harus bersih. Karena bersih ini sangat penting dan kebersihan harus kita jaga di setiap waktu. Sekarang kita akan melanjutkan ke bagian cara membersihkan najis. Bagaimana cara kita untuk membersihkan najis? Anak-anakku, sebelum kita belajar tentang tata cara membersihkan najis, terlebih dahulu kita harus tahu jenis-jenis najis. Najis terbagi menjadi 3, yaitu najis mukhaffafah atau yang disebut dengan najis ringan. Selanjutnya, yang kedua, najis mutawassithah atau najis menengah. Untuk yang ketiga, najis mughalladhah yang disebut dengan najis berat. Anak-anak, bagaimana cara membersihkan jenis-jenis najis tersebut? Tentunya untuk membersihkan mempunyai tata cara masing-masing, dan tata cara itu tentunya berbeda-beda. Nah, najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah itu adalah najis ringan. Contohnya apa? Seperti air kencingnya anak bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali ASI atau air susu ibu. Bagaimana cara membersihkannya? Cara membersihkannya, di bagian yang terkena najis dikucurkan air sampai hilang rasa, bau, dan warnanya. Kemudian untuk najis mutawassithah. Najis mutawassithah itu adalah najis menengah. Bagaimana cara membersihkan najis menengah? Cara membersihkan najis menengah atau najis mutawassithah adalah dicuci atau dibersihkan dengan air mengalir sampai hilang baunya, rasanya, dan wujudnya. Oh ya, apa saja yang termasuk dari najis mukhaffafah? Yang termasuk najis mukhaffafah itu adalah seperti terkena air seni atau air kencing, kemudian terkena kotoran, kemudian ada nanah, ya, itu semua termasuk najis mutawassithah. Cara membersihkannya tadi Bu Guru sudah sampaikan, dicuci dengan air yang mengalir sampai hilang bau, rasa, dan wujudnya. Kemudian yang ketiga adalah najis mughalladhah. Najis mughalladhah itu adalah najis yang berat, yang di situ diberikan contoh adalah ketika terkena dengan air liur anjing atau babi. Bagaimana cara membersihkannya? Cara membersihkannya
dicuci sebanyak 7 kali dan salah satunya memakai tanah yang suci. Kemudian anak-anakku, kalau tadi kita sudah bersama-sama membahas tentang jenis-jenis najis dan cara membersihkannya. Sekarang bagaimana dengan cebok? Pasti dan tentunya anak-anak setiap hari melakukan hal itu. Cebok itu menghilangkan kotoran atau disebut dengan istinja. Cebok adalah salah satu cara untuk menghilangkan kotoran atau najis yang sering kita lakukan di setiap harinya. Selain menggunakan air, cebok bisa menggunakan tisu. Kalau memang betul-betul tidak ada air atau dalam keadaan darurat atau terpaksa. Satu contoh, ketika anak-anak mencari air, anak-anak mau cebok dan tidak ada air, maka boleh menggunakan tisu. Atau dalam perjalanan naik pesawat, nggak mungkin kita membawa air. Untuk itu boleh memakai tisu. Kemudian dalam tata cara kita cebok tentunya kebanyakan kita lakukan di kamar mandi atau masuk kamar mandi. Adab masuk ke kamar mandi tentunya didahului dengan doa. Bagaimana doa masuk ke kamar mandi? Yuk kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Itu adalah doa masuk kamar mandi. Dan usahakan ketika masuk ke kamar mandi menggunakan kaki kiri terlebih dahulu. Anak-anak sekalian, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang bersuci dari hadas. Wudu adalah ibadah yang sangat penting. Wudu itu termasuk bersuci. Jadi, wudu adalah bersuci. Ketika kita melakukan wudu tidak benar, maka sholat yang kita lakukan tidak syah. Dalam berwudu, kita harus betul-betul memperhatikan dan dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam. Apa yang harus diperhatikan? Dalam wudu itu yang harus diperhatikan adalah rukun-rukun wudu. Yang pertama, apa itu rukun? Rukun itu adalah sesuatu yang wajib dilakukan, yang harus dilaksanakan. Ya, itu rukun. Kalau salah satu rukun wudu tidak dilakukan, maka sholatnya tidak akan syah dan harus mengulang wudu kembali. Kemudian apa saja yang termasuk di dalam rukun wudu? Yang termasuk dalam rukun wudu adalah 1, niat. Kemudian yang kedua, membasuh muka.
Kemudian yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Untuk selanjutnya, mengusap kepala. Kemudian dilanjutkan dengan membasuh kedua kaki. Dan yang terakhir adalah tertib. Tertib itu artinya berurutan. Nah, itu adalah yang termasuk rukun wudhu. Selain rukun wudhu, ada juga yang dinamakan sunnah wudhu. Oh ya anak-anak sekalian, wudhu itu menggunakan air. Terus bagaimana kalau tidak ada air? Kalau tidak ada air, maka digantikan dengan tayamum. Tayamum itu boleh dilakukan ketika betul-betul tidak ada air dan bagi orang yang sakit. Kalau sakitnya terkena air, nanti akan tambah sakit. Jadi boleh dilakukan dengan cara tayamum. Tayamum itu apa toh? Tayamum itu adalah bersuci ketika tidak ada air. Dan itu adalah keringanan yang diberikan Allah untuk kita semua dengan bertayamum. Anak-anakku sekalian, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana berwudu yang baik dan benar sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Kalau tadi Bu Guru sudah sampaikan bahwa ada rukun wudu. Rukun wudu itu yang tidak boleh ditinggalkan. Ya, rukun wudu yang tidak boleh ditinggalkan. Yuk, kita akan mengawali wudhu dengan yang pertama adalah dengan membersihkan kedua telapak tangan kita sampai di pergelangan tangan ya. Sela-sela jari juga harus terkena air supaya semuanya bisa terkena air sebanyak 3 kali sambil membaca niat. Kemudian dilanjutkan dengan berkumur dengan sebanyak 3 kali. Kemudian dilanjutkan dengan membasuh rongga hidung agar dalam rongga hidung itu juga bersih. Nah, anak-anak sekalian, kalau tadi kita sudah belajar tentang tata cara bersuci, kemudian jenis-jenis najis, kemudian bagaimana kita membersihkan najis, dan sudah banyak yang kita pelajari. Tentunya anak-anak Ibu harapkan sudah paham. Dan sekarang kita akan masuk ke belajar berwudu. Nah, belajar berwudu. Kalau tadi Bu Guru sudah sampaikan bahwa wudu itu sangat penting dan harus diperhatikan betul-betul supaya wudu kita betul-betul benar. Sekarang kita akan belajar berwudu. Belajar berwudu itu juga sangat penting untuk anak-anak semuanya. Anak-anak ketika berwudu jangan buru-buru, tapi harus diperhatikan dengan baik. Cara kita berwudu, yang pertama sambil membaca niat, kemudian kita membasuh kedua tangan kita. Membasuh kedua tangan kita sampai 3 kali. Di sela-sela jari juga harus dibersihkan. Semua harus terkena air. Kemudian dilanjutkan berkumur 3 kali. Kemudian untuk selanjutnya dianjurkan untuk membasuh rongga hidung kita.
Untuk selanjutnya yaitu membasuh muka sebanyak 3 kali. Dan muka harus diratakan semua, harus terkena air sampai pada batasan yang ada rambut-rambutnya itu. Kemudian setelah membasuh muka, anak-anakku sekalian, dilanjutkan dengan membasuh kedua tangan kita sampai siku. Dan harus melakukannya dengan tangan kanan terlebih dahulu. Setelah itu, kemudian dilanjutkan dengan mengusap kepala. Mengusap sebagian kepala yang ada di anggota badan kita. Kemudian untuk selanjutnya membasuh atau mengusap kedua telinga kita, baik bagian luar ataupun bagian dalam sebanyak 3 kali. Kemudian untuk selanjutnya yaitu membasuh kedua kaki sampai di mata kaki sebanyak 3 kali dan harus dilakukan untuk kaki kanan terlebih dahulu. Anak-anakku sekalian, kalau tadi kita sudah belajar berwudu, sekarang Bu Guru juga akan berikan kepada kalian tentang bagaimana bertayamum. Kalau tadi di depan sekali Bu Guru sudah sampaikan kepada kalian bahwa tayamum itu adalah merupakan keringanan yang diberikan Allah untuk kita semua bagi orang yang betul-betul tidak menemukan air dan betul-betul karena sakit. Maka tayamum itu bisa menggantikan wudhu, atau wudhu itu bisa digantikan dengan tayamum ketika memang tidak ada air, kemudian sedang sakit, atau dalam perjalanan, atau musafir dan sangat sulit untuk mendapatkan air. Nah, nanti kita akan belajar bertayamum, bagaimana cara kita bertayamum. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana bertayamum. Pertama, membaca niat tayamum untuk melakukan sholat fardu. Karena sholat fardu tadi boleh dilakukan dengan cara berwudu ketika mendapatkan air, dan boleh bertayamum ketika tidak mendapatkan air. Kemudian langkah yang kedua, bagaimana cara bertayamum? Meletakkan kedua telapak tangan kita ke tempat yang ada debu sucinya. Tempat yang ada debu sucinya. Kemudian kita angkat, tiup sedikit dan ratakan ke wajah kita atau ke muka kita. Diratakan semuanya. Kemudian untuk langkah 3, kembali kita letakkan kedua telapak tangan kita di tempat yang debu suci lagi, tapi di tempat yang lain. Kemudian tiup sedikit, kita usapkan pada kedua tangan kita bergantian. Yang tangan kiri mengusapkan ke tangan kanan, yang tangan kanan mengusapkan ke tangan kiri. Itu sebanyak 3 kali. Jadi itu adalah cara bertayamum untuk bisa menggantikan wudhu, karena tayamum itu boleh dilakukan ketika tidak mendapatkan air.